Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa kemarin adalah hari libur lagi ya, karena itu adalah hari Pancasila merah ya. Jadi Ibu juga, kita libur kuliahnya, Ibu nggak bisa memberikan kuliah. Nah, ini ada pengganti kuliah Selasa kemarin yang libur tanggal merah. Ibu akan membahas mengenai definisi lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Definisi dari lembaga pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan atau finance merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Jadi kalau kita dengar, kalau sekarang sih mungkin nggak baru ya. Ini pada saat itu kita masih baru mendengar kata finance, gitu kan, lebih familiarnya menggunakan kata perbankan. Lembaga pembiayaan ini berkembang setelah adanya paket deregulasi 27 Oktober 1988 dan paket deregulasi 20 Desember 1988. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan ini menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan barang, dana, modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Artinya dia tidak ada tabungan. Jadi lembaga pembiayaan itu dia hanya memberikan pinjaman, menyediakan dana dan barang modal, dan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat berupa tabungan. Lembaga pembiayaan diatur dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan nomor sekian tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 angka 2 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut Kepres nomor 61 tahun 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur. Yang pertama adalah bahwa lembaga pembiayaan itu merupakan badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang kedua, ada kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. Yang ketiga, ada penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan. Yang keempat, ada barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Yang kelima, tidak menarik dana secara langsung. Dan yang keenam, itu masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat, itu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. Selain itu, menurut Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, ini ada perbedaan antara lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Yang pertama, ini lembaga pembiayaan ini tidak memungut dana dari masyarakat, sedangkan untuk lembaga perbankan dana bersumber dari masyarakat. Dari apa? Dari tabungan, dari deposito. Kan di bank itu ada ya, tabungan, deposito. Tapi kalau di lembaga pembiayaan, di finance, apakah kita ada tabungan di sana, boleh menabung? Enggak ada. Kemudian di lembaga pembiayaan itu menyediakan dana atau barang modal. Sedangkan di lembaga perbankan itu hanya menyediakan modal finansial. Artinya kalau di lembaga pembiayaan itu ada mobil, misalnya menyediakan mobil, menyediakan motor, misalnya bisa ya, atau misalnya mesin, misalnya seperti itu. Tapi kalau di lembaga perbankan dia hanya berupa uang, modalnya berupa uang. Yang ketiga, kadang di lembaga pembiayaan ada yang tidak memerlukan jaminan. Tapi kalau di bank itu selalu disertai jaminan. Yang keempat, bunganya itu lebih tinggi di lembaga pembiayaan dibandingkan dengan di perbankan. Apakah betul? Selama ini bunga di finance lebih tinggi? Betul. Ya. Yang namanya FIF, Adira, kemudian lembaga finance lain itu pasti bunganya lebih besar daripada lembaga perbankan kayak BRI, Bank Jabar, itu lebih besar suku bunganya. Yang kelima, di lembaga pembiayaan itu tidak dapat menciptakan uang giral, sedangkan di lembaga perbankan itu menciptakan uang giral.
mengeluarkan uang maksudnya ya. Yang keenam, peraturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan di lembaga pembiayaan itu dilakukan oleh Departemen Keuangan, Kemenke kalau sekarang. Sedangkan kalau di lembaga perbankan, itu pengawasan, perizinan, pembinaan, peraturan itu ditentukan atau dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya dialihkan kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau OJK ya. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1999. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara lembaga pembiayaan dan perbankan. Boleh dicek. Pada kenyataannya betul tidak seperti ini. Ini kan menurut teori. Nah, tapi berdasarkan pengalaman ibu dan teman-teman atau masyarakat ya yang suka ngobrol-ngobrol gitu, memang kadang-kadang di bank itu memang ribet, prosedurnya tuh ribet ya, harus ini harus itu gitu kan. Tapi kalau kita meminjam modal di lembaga pembiayaan itu biasanya dipermudah. Suka ada sekarang kan pinjaman-pinjaman online, WA hanya cuman bukti KTP gitu kan, tidak usah bukti apa-apa, tapi kan nantinya urusannya bisa panjang kalau kita nggak bisa bayar, itu bisa sampai terjerat. Banyak yang sudah terjerat ya oleh pinjaman online ini. Karena syaratnya mudah, hanya berupa KTP, iya pertamanya kita serasa ditolong mendapatkan uang, tapi sekalinya kita nggak bayar, bunga-bunga menumpuk dengan pokoknya, dan itu jauh sekali modal atau ongkos yang harus kita bayar dibandingkan dengan ketika kita meminjam dana finansial ke bank atau ke perbankan. Nah, apa peranan lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan mempunyai peran yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat. Berperan aktif dalam pembangunan, di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami oleh masyarakat ataupun petani kita, yaitu masalah permodalan. Kenapa lembaga pembiayaan itu dibiarkan menjamur sekarang, finance, pinjaman online? Karena katanya di sini perannya adalah untuk perekonomian. Seperti itu. Bisa dijadikan sebagai pembiayaan alternatif yang menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Nah, ada beberapa perusahaan pembiayaan yang membiayai masyarakat di sekitar kita yang mungkin kita belum tahu begitu. Kita kan taunya FIF, Adira begitu ya, yang memang di situ dia konsennya ke otomotif, misalnya dibiayainya motor, mobil begitu kan. Apakah sekarang rumah bisa dibiayai oleh FIF dan Adira? Nah, kita tinggal dicek aja ke sana. Apakah usaha Adira itu diperluas dan usaha FIF itu diperluas, perusahaan auto finance ya banyak ya, finance itu sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan pembiayaan. Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan. FIF, kemudian perusahaan auto finance, Adira, apa lagi? Maybank ya. Maybank, nah, itu adalah leasing-leasing. Leasing itu berasal dari kata lease, dalam bahasa Inggris yang berarti menyewakan. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor sekian tentang kegiatan usaha leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal dan setiap aktiva tetap berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk memastikan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lease. Barang modal pada hal ini berdasarkan pada pasal 11 nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, jadi leasing itu diatur oleh Kementerian Keuangan karena leasing merupakan lembaga pembiayaan, bukan lembaga perbankan. Ciri-ciri leasing. Leasing merupakan suatu pembiayaan baik pada
finance list maupun operating list. Tadi disebutkan di depannya apa finance list, apa operating list. Biasanya ada hubungan jangka waktu list dan masa penggunaan benda yang di list tersebut. Hak milik benda yang di list ada pada lesor. Hal ini berdampak penting di bidang akuntansi seperti penyusunan di bidang hukum dalam pelaksanaan perjanjian leasing. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Misalnya mesin-mesin, kemudian komputer, kendaraan bermotor. Nah, ini. Tapi yang sudah-sudah lembaga pembiayaan ini kadang tidak punya ampun kepada orang-orang yang menunggak ya. Kalau kita bayar ke leasing, terus kitanya nggak bisa bayar, misalnya nggak bisa nyicil, itu biasanya motor atau mobil kita atau mesin-mesin kita, modal-modal investasi kita itu biasanya langsung ditarik. Mungkin ada peringatan dulu ya, awalnya ada peringatan dulu berapa kali, misalnya nggak bisa bayar, nanti lama-lama mobil kita yang ditarik. Gitu. Kalau misalnya kita mau melunasi di luar jangka waktu, itu malah bukan tambah besar, bukan tambah kecil, tapi malah tambah besar ya. Kena penalti, kemudian seolah-olah itu kan ada uang muka misalnya ya, ada uang muka untuk kita beli mobil atau motor, uang muka kita itu nggak dianggap gitu, hilang nggak dianggap gitu. Itu menyeramkannya leasing yang sudah dialami oleh masyarakat banyak begitu ya. Ibu dulu pernah wawancara juga dengan beberapa orang yang terlibat hutang ke leasing, kemudian tanpa babi ibu lagi, katanya motornya dibawa bu, cicilan kita tuh nggak dianggap, apalagi uang muka katanya seperti itu. Nah itu adalah leasing. Yang kedua ada yang namanya anjak piutang atau factoring, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka panjang suatu perusahaan. Berikut pengurusan atas piutang tersebut. Nah, kita mungkin masih jarang ya anjak piutang itu atau factoring itu di Indonesia ya. Tapi mungkin di perusahaan-perusahaan besar di Jakarta itu banyak mungkin yang memiliki atau terikat dengan lembaga pembiayaan anjak piutang atau factoring. Jadi kita punya piutang gitu ya. Kita punya piutang, nah piutang karena susah nagihnya kita nggak mau ribet, akhirnya piutang kita itu dibeli gitu, dibeli oleh oleh perusahaan anjak piutang ini gitu, sehingga diambil alih piutangnya, kemudian diurus-urus lah piutangnya oleh klien kita ini begitu, oleh perusahaan ini, oleh perusahaan anjak piutang ini, seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang terkait dengan anjak factoring. Bisa dibaca di sini ya. Di sini ada perusahaan factoringnya, ada perusahaan yang penjual piutangnya yang tadi ya, ada yang istilah klien atau customernya gitu. Kegiatan factoring hanya berupa suatu kegiatan jual beli atau pengurusan piutang. Ini yang bisa digaris bawah. Jadi hanya kegiatan jual beli atau pengurusan piutang. Ini bisa dibaca ya, bisa dibaca. Nah, ini mungkin dua contoh dari lembaga pembiayaan. Nah, untuk contoh yang lainnya akan Ibu bahas nanti Selasa depan. Jadi, ini adalah pertemuan ketiga ya. Oke, sekian pertemuan ketiga. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.